tidak ada negosiasi sebenarnya dengan THR karena itu adalah hak dari pegawai sebenarnya. Itu adalah yang wajib dibayarkan ya. Kalau tidak dibayarkan maka denda itu berlaku. Halo pemirsa, senang sekali saya, Lani Novita Wulandari, dapat kembali menyapa Anda dalam Ekonotalks edisi Ramadan. Pemirsa, THR merupakan kebijakan yang menjamin hak pekerja sekaligus juga memperkuat hubungan dari industrial. Nah, THR ini fungsinya bukan hanya kompensasi, namun juga sebagai instrumen distribusi pendapatan yang dapat mendorong kesejahteraan di masyarakat. Nah, di episode Ekonotalks kali ini kita akan membahas bagaimana THR sebagai hak pekerja dan juga manfaatnya terhadap perekonomian di Indonesia. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan membahasnya dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Mari kita sambut Dr. Ibriati Kartika Limuddin, SEMM. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kak, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk hadir bersama kami dalam Ekonotalks. Kasih Kak. Nah, kita akan mengawali diskusi kita tentang THR ya Kak. Iya. Apalagi di bulan Ramadan, THR ini sudah menjadi topik ya Kak. Dan kemarin sudah ada surat edaran dari Kementerian tentang peraturan THR ini. Pertama-tama kita akan memulai dari bagaimana awal mula THR ini dijadikan kebijakan oleh pemerintah. Dan apa yang menjadi landasan utama pemerintah ini menjadikan THR sebagai kewajiban, apalagi di industri Kak. Ya, silakan. Iya. Jadi kalau kita lihat THR ini sebenarnya sudah ada dari tahun 1950. Nah, di mana ini sebenarnya awal mulanya itu diperuntukkan untuk ASN, di mana pemerintah ini untuk mendukung para ASN ini dalam menyambut hari raya. Tetapi karena berkembangnya dari tahun ke tahun sehingga THR ini dijadikan adalah hak pegawai untuk yang didapatkan bagi siapapun yang bekerja ya. Jadi itu sudah jatuhnya sebagai hak karena sudah ada peraturannya seperti itu. Jadi ini karena THR itu juga adalah bagian dari sosial ya. Bagaimana perusahaan ini, instansi ini bisa menyambut hari raya dengan memberikan THR kepada pegawainya seperti itu. Jadi dia ini sebenarnya sudah ada dari tahun 1950 dan berkembang jadi dijadikanlah ini THR adalah hak yang wajib bagi pegawai. Baik, dari Orde Lama Kak. Iya, sudah dari Orde Lama akhirnya di Orde Baru ini sebagai kewajiban, sudah ada peraturannya. Nah, saat kita berbicara tentang regulasi Kak, bagaimana regulasi dari THR ini Kak? Apakah aturan tersebut sudah menginkludkan tentang besaran yang harus dibayarkan dan sebagainya Kak? Agar THR ini kan bisa jadi banyak yang dari industri kan ini sempat menjadi perbincangan juga. Mungkin bisa dijelaskan Kak? Iya. Kalau kita berbicara dari industri, tentu pasti besaran THR itu berbeda-beda ya. Tapi kita kembali ke peraturan ya. Ada peraturan yang melindungi yaitu Permenaker nomor 6 tahun 2016 yang menyatakan besaran THR itu yang wajib diberikan kepada pegawai ketika dia sudah bekerja lebih dari 1 tahun ya atau lebih dari 12 bulan itu wajib mendapatkan THR 1 kali gaji ya. Tetapi bagi pegawai yang belum masa kerjanya itu belum sampai dengan 1 tahun, maka dia mendapatkan THR itu secara proporsional yang dihitung dari masa kerjanya dibagi 12 bulan ya dan dikali besaran gajinya. Maka itu adalah nilai THR yang didapatkan kalau sesuai dengan aturan yang ada Permenaker. Tapi kembali lagi ada juga beberapa industri yang kalau saya lihat dia bisa memberikan bahkan sampai 2 kali lipat THR-nya itu, tapi tidak semuanya. Seperti itu. Jadi kembali ke industri, tapi kalau kita berbicara dari regulasi dan aturan itu ada aturannya THR itu harus dibayarkan. Seperti itu. Sudah sangat jelas ya Kak, sudah dikategorikan juga bagaimana pekerja yang lebih dari 12 bulan hingga pekerja harian juga sudah diatur di dalam regulasi. Dan yang menjadi tantangan ini Kak, bagaimana Kakak melihat
pelanggaran atau keterlambatan pembayaran kan sering terjadi. Apakah di dalam regulasi ini ada mekanisme perlindungan untuk karyawan untuk mendapatkan hak ini? Iya, sebenarnya kalau di aturan Permenaker itu kan THR harus diberikan 7 hari sebelum hari raya, Benar. ya. Tapi ya itu lagi Mbak, ya kalau kita melihat, saya membaca, ya ternyata masih banyak juga beberapa perusahaan industri itu yang melalaikan kewajibannya tidak membayarkan THR-nya atau mengganti THR itu menjadi sembako. Ya kan itu ada yang seperti itu juga, Baik. ya kan. Tapi itu ada layanan posko pengaduan, sebenarnya ada posko pengaduan yang dibentuk oleh Ketenagakerjaan, itu kita bisa melaporkan ke situ. Dan kalau saya melihat juga sekarang Ombudsman juga sudah welcome untuk pelaporan bagi perusahaan atau industri yang tidak membayarkan THR kepada pegawainya. Tapi kita kembali lagi ya, eksekusinya ya tergantung mereka, karena Baik. dari tahun 2024 sampai tahun 2025 lonjakan pengaduan pembayaran THR itu sangat banyak, meningkat. Dari Baik. tahun 2024 itu sekitar 1.400 pengaduan, dan pada tahun 2025 itu sekitar 1.500 pengaduan, seperti itu. Baik, setiap tahun meningkat ya, Kak? Iya. Nah, kita lagi berbicara tentang masalah pengaduan ini. Saat Kakak melihat seberapa efektif akhirnya pengawasan dan penegakan regulasi yang dicanangkan oleh pemerintah ini efektif di Indonesia, Kak? Kalau efektif tidaknya tergantung ya, apalagi dengan jumlah banyaknya pengaduan itu ya, tetapi setidaknya pemerintah sudah mempunyai data-data perusahaan-perusahaan yang memang lalai dengan kewajibannya, seperti itu. Apalagi sekarang kalau kita melihat berita, sebenarnya para anggota DPR pun juga sudah turun tangan melihat kondisi banyaknya pengaduan mengenai pembayaran THR yang tidak sampai ke Iya. Baik. karyawan, seperti Nah, itu. baik, Kak. Kita akan berbicara tentang THR dari POV dari produsen ya, Kak, dari praktik Mhm. bisnis. Nah, kan apakah THR ini bagi produsen ini bisa dipandang sebagai beban tambahan atau juga sudah memang menjadi bagian dari perencanaan keuangan tahunan di Mhm. perusahaan? Karena kan ini sudah berlangsung berapa dekade ya, Kak. Mhm. Namun tetap di dalam perjalanannya ternyata masih ada perusahaan yang tidak taat dengan aturan tersebut. Sehingga mungkin menjadi pertanyaan apakah ini betul-betul menjadi beban atau sudah include di perencanaannya? Mungkin Oke. bisa jelaskan, Kak? Kalau perusahaan yang bagus, industri yang baik, harusnya itu bukan menjadi beban, karena itu adalah bagian hak dari pegawai ya. Harusnya dia bisa memanage cash flow-nya ya, Baik. cash flow perusahaannya. Jadikanlah itu THR adalah kewajiban para pegawai. Bagaimana caranya? Ya udah diatur dari jangan pada saat pembayaran THR baru dipikirkan di mana kita mau ambil dananya ini. Ya kan seperti itu kan? Ya kenapa tidak disetting tiap bulan seperti kayak membayar gaji? Ya kan Baik. tinggal dibagi aja berapa tiap bulan dipotong untuk menyisihkan dana tersebut untuk pembayaran THR di Ramadan nanti misalnya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini tergantung dari perusahaannya bagaimana memanage dia punya keuangan. Terus kalaupun memang kondisi perusahaan tersebut atau mungkin yang kita bisa bilang UMKM Iya. dengan kondisi yang lemah ya, yang jelas transparansi sih. Ya Baik. seperti itu, dan bisa memaksimalkan mungkin di momen-momen tertentu, sehingga kalau bisa jangan sampai hak-hak karyawan seperti THR ini tidak terbayarkan, kasihan karena ini adalah momen sekali setahun, seperti itu. Baik, Kak. Nah, berbicara tentang tadi sempat dibahas cash flow, Kak punya tips atau idealnya bagaimana ini perusahaan agar memberikan THR namun tidak menjadi beban atau mengganggu stabilitas dari usahanya? Mungkin bisa diberikan saran seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa mungkin bisa disisipkan atau ada angka ideal berapa penyisipan dari pendapatan tahunan misalnya untuk THR agar tidak terjadi ketidakseimbangan nanti di saat periodenya sudah tiba. Iya, kalau tips sebenarnya apa namanya, saya tidak bisa mengajarkan ya, cuma paling simpelnya menghitung cara simpelnya. Contohlah kalau kita mengikuti aturan tadi Permenaker ya, 1 kali gaji ya kan. Anggaplah gaji karyawan tersebut itu 3 juta ya. 3 juta kan berarti ketika Ramadan tiba, maka karyawan tersebut harus mendapatkan THR 1 kali gaji 3 juta. Bagaimana cara mendapatkan dana misalnya 3 juta tersebut untuk dibayarkan ya kan? Beda dengan gaji kan tiap bulan mereka akan dapatkan kan. Jadi ya sisipkan tiap bulan ya, bisa 3 juta dibagi 12, maka akan dapat berapa proporsinya untuk dalam 1 tahun.
Ya kan kalau kita hitung 3 juta dibagi 12 itu kan sekitar cuma 250.000 disisipkan untuk bisa mendapatkan 1 tahun, sehingga hak karyawan THR-nya itu tidak lagi terlambat dibayarkan atau sama sekali tidak dibayarkan, ya kan? Atau diganti sembako kan. Selama ada transparansi ya Kak. Iya, transparansi. Sebenarnya ini adalah kemauan dari perusahaan tersebut juga, industri tersebut, kalau memang ya itu tadi ya, pencatatannya, cash flow-nya, transparansi, dan memang betul-betul memahami THR ini adalah hak karyawan, ya bukan bukan bonus ya, tapi memang hak ya, hak bukan bonus ya. Harusnya dia lebih perhatikan itu, seperti itu. Nah, dengan sistem penghitungan tadi ini berlaku juga untuk UMKM Kak, atau UMKM ini kan seringkali stabilitas cash flow-nya kan tidak bagus ya tidak Kak. bagus. Dan terkadang bisa juga mengguncang apalagi di musiman seperti saat ini. Apakah tips tadi ini cukup bagus untuk diterapkan di industri yang seperti UMKM dengan ketidakstabilannya tersebut? Bisa juga sebenarnya diterapkan ke UMKM kalau memang memang pendapatannya sudah bisa disisihkan tiap bulannya, biar nanti di akhir pada saat pembayaran THR itu tidak terasa berat ya. Tapi untuk UMKM mungkin yang datangnya musiman ya kan, UMKM yang datangnya musiman, terus UMKM yang mungkin cash flow-nya belum baik, pencatatannya, ya mungkin lebih baik lebih transparansi saja sih sebenarnya ya. Tapi walaupun tidak bisa memenuhi Permenaker itu aturan, tetapi setidaknya kita bisa memberikanlah sedikit THR kepada karyawan yang sudah ada. Baik, karena sekali lagi bahwa itu adalah hak pekerja ya Kak, dan sudah dan itu diatur dalam harusnya regulasi. Dan itu adalah kewajiban prioritas harusnya. Jadi dia itu adalah bagian dari ya sama dengan kayak kita bayar gaji, bayar cicilan. Kenapa kita tidak anggap THR ini adalah salah satu kewajiban juga, seperti membayar gaji dan cicilan, misalnya kalau ada angsuran ya, seperti itu. Baik. Nah, kita lanjut membahas tentang THR ini kan muncul di musim-musim keagamaannya Kak. Nah, bagaimana akhirnya THR ini membentuk atau bahkan dipahami sebagai redistribusi pendapatan yang terjadi secara musiman? Apakah ini dapat memicu gelombang inflasi atau sebagainya Kak? Iya, memang kalau kita lihat THR sekali setahun ya, atau musiman, ya pasti akan ada lonjakan transfer likuiditas antara perusahaan, sektor usaha ke rumah tangga ya. Nah, serentak ini akan terjadi menjelang hari raya, tetapi ini sebenarnya akan mendongkrak daya beli. Ini juga akan akan mendukung perekonomian di Indonesia, dan daya beli juga akan semakin meningkat. Tentunya ini akan baik sebenarnya ya, karena siapapun itu bisa merasakan manfaatnya. Seperti itu. Jadi dengan adanya redistribusi pendapatan juga peningkatan daya beli, akhirnya bisa disimpulkan THR ini hadir sebagai solusi untuk semuanya akan merasakan manfaatnya ya. Dari UMKM, pedagang kecil, transportasi, kan semuanya akan mendapatkan manfaatnya karena perputaran uang sangat cepat. Jadi bisa dikatakan bahwa ini bisa mendorong kesejahteraan juga di masyarakat. Betul. Apalagi di kondisi saat ini yang serba tidak pasti ya Kak. Nah, kita akan lanjut tentang jika THR ini tadi dicairkan ya Kak, secara serentak, bagaimana terjadinya lonjakan likuiditas di masyarakat ini. Bagaimana akhirnya ini berdampak terhadap aktivitas ekonomi, secara mungkin bisa dijelaskan mekanismenya seperti apa ya Kak, lebih rinci, karena banyak penonton kita yang saya yakin masih belum memahami bagaimana mekanisme terjadinya perputaran ekonomi di sisi mikro ini ya Kak. Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Jadi ketika THR cair secara serentak ya, otomatis akan terjadi perputaran uang ya di masyarakat ya. Contoh simpelnya seperti uang itu akan berpindah secara cepat dari misalnya pekerja ke pedagang, pedagang ke distributor, distributor ke produsen, lalu kembali lagi ke pekerja. Nah, ini yang akan memicu peningkatan aktivitas ekonomi, sehingga THR ini bisa dikatakan booster untuk ekonomi tahunan, seperti itu. Jadi cepat itu biasanya perputarannya kalau lonjakannya seperti itu. Baik Kak. Nah Kak, kita akan melanjutkan diskusi kita tentang THR dan bagaimana ia menggerakkan perekonomian. Setelah jeda iklan yang berikut ini, tetaplah bersama kami.
Temukan perspektif baru dalam setiap peristiwa. Saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Hati-hati, konten video pendek yang cepat dan gampang dicerna bikin otak kita ketagihan dopamin instan. Jadinya terus nyari hiburan yang cepat, singkat, tapi ngena. Coba deh, mulai nikmatin konten yang durasinya lebih panjang. Baca buku atau nulis. Biar otak kita bisa dilatih fokus lagi dan gak gampang terdistraksi. Dipersembahkan oleh Unhas TV. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam Econotalks bersama Kakak. Nah, Kak, kita akan melanjutkan diskusi kita tentang THR ini. Yang menjadi pertanyaan sangat menarik, Kak. Tadi sudah sempat dijelaskan juga bahwa ternyata dari 2 tahun terakhir kasus pelaporan tidak pembayaran THR ini tidak terus mengalami peningkatan ya, dari 1.400 jadi 1.500. Dan bagaimana dari sisi regulasi tentang sanksinya, Kak? Ya, sebenarnya kalau dari regulasi aturan itu kalau tidak membayar 7 hari sebelum hari raya itu harusnya ada dendanya ya 5%. Jadi THR ditambah dengan denda 5%, ya kan? Tapi kan faktanya dia membayar THR saja sudah tidak bisa lagi, apalagi mau membayar dendanya. Tapi ya ada denda ya dari situ. Nah, biasanya ini akan dari sisi administrasi ya, kalau yang dari posko pengaduan itu biasanya akan menyurati teguran tertulis kepada perusahaan tersebut. Apalagi kalau banyak yang mengadukan kan perusahaan tersebut atau industri tersebut, itu biasanya akan ada teguran dan mungkin ada pembatasan kegiatan usahanya dia. Nah, karena beberapa hak-hak dari karyawan pegawainya tidak diselesaikan kayak seperti itu. Jadi ada denda sebenarnya dan teguran kalau melihat dari regulasi yang ada. Nah, namun dari data yang sempat dipaparkan tadi bahwa justru kasusnya ini semakin meningkat kan, Kak? Iya. Berarti terdapat celah di regulasi ini. Kalau menurut Kakak, kenapa akhirnya sanksi yang diberikan ini kurang menjadi kuat sehingga perilaku ketidakpembayaran THR ini tetap berlangsung? Tetap berlangsung. Ya, jadi harusnya memang ketika ada sanksi ini harusnya itu sudah menjadi teguran yang bagi perusahaan ya. Tapi ternyata masih tiap tahun itu makin meningkat. Ya bisa saja mungkin tegurannya itu akan bertahap. Karena di teguran terakhir itu akan ada sebenarnya penghentian sementara untuk tidak boleh beroperasi jika beberapa hak dari karyawannya itu tidak dibayarkan. Tapi ya tidak juga kita karyawan baru melaporkan tahun ini ya semua sanksi itu langsung terpenuhi kan. Biasanya itu mungkin peringatan saja mengenai denda tersebut. Lalu mungkin kalau mungkin makin sering sudah beberapa tahun baru mungkin ada sanksi yang sampai penghentian sementara seperti itu dan sampai pembekuan kegiatan tidak bisa lagi beroperasi, tapi ada tahapannya, tidak langsung. Jadi tahapnya lumayan panjang ya, Kak, sebenarnya prosesnya. Kalau di perusahaan ada SP1, SP2 sampai SP3-nya ya, Kak. Nah, kita akan berbicara tentang bagaimana THR ini kan dalam jangka pendek ya, Kak, bisa dikatakan musiman. Apakah ini bisa dikatakan bahwa menciptakan konsumsi jangka pendek atau memiliki potensi jangka panjang terhadap perekonomian, Kak? Apalagi dengan behavior dari masyarakat kita yang cukup konsumtif ya, Kak. Iya. Bisa jelaskan? Iya, kalau THR ini sebenarnya sifatnya jangka pendek saja ya, karena ya cuma sekali setahun.
Ya kan, makanya dikatakan UMKM juga akan menikmati manfaat dari THR ini karena daya beli tinggi kan, Iya. ya kan, banyak yang menikmati momen ini seperti itu ya, karena tingginya daya beli. Jadi sebenarnya ini adalah momen sekali setahun saja sih. Tapi jika demikian Kak, apakah ada strategi supaya THR ini bisa menjadi solusi jangka panjang? Karena kita tahu dengan ketidakpastian global saat ini ya Kak, kita tidak bisa menampik bahwa fakta kita harus mempunyai safety net, apalagi dengan uang cash. Bagaimana kita akhirnya misalnya menjadikan dia instrumen investasi atau yang lainnya. Karena jika di era sekarang ya Kak, dengan terjadinya perang dan sebagainya, hal yang paling ditakutkan kan penurunan masyarakat lagi ke level di bawah garis kemiskinan, bisa jadi kan Kak? Mungkin bisa dijelaskan Kak. Dari segi THR, pembayaran THR-nya, ya bisa saja sih kalau THR itu kan sebenarnya tergantung individunya mau mengelola THR ini sebagai jangka pendek atau jangka panjang. Tetapi untuk dalam hari raya ini kan tentu banyak pengeluaran ya konsumtif, belum lagi nanti ada yang mungkin mudik, pulang kampung dan segala macam, belum lagi akan ada inflasi dari pasar mungkin, harga-harga pokok naik ya kan. Itu kembali lagi dari individunya apakah bisa menyisihkan THR tersebut untuk jangka panjang atau tidak, seperti itu. Baik, dikembalikan lagi Dikembalikan ke individunya. Kembali Apalagi kalau individunya. misalnya yang mendapatkan THR masih hitungannya proporsional. Ya kan, seperti itu. Apalagi yang punya banyak cicilan ya Kak, Iya, ini menjadi cicilan. concern juga. Terus belum lagi mudik, ya kan kita bisa melihat dengan momen seperti ini, ya salah satu fungsi dari THR ini sebenarnya kan pasti arus mudik tinggi kan, transportasi terbatas, ya kan seperti itu, akan banyak permintaan, itu kan rata-rata pasti harga naik, iya kan? Nah dengan adanya THR ini sebenarnya bisa membantu. Seperti itu. Nah, saat kita berbicara tentang inflasi dan tekanan terhadap harga, Kak, seberapa berbahayanya ya, Kak, THR ini diberikan secara serempak? Bagaimana dampaknya terhadap inflasi atau tekanannya terhadap mungkin sektor tertentu, Kak? Kalaupun inflasi itu sifatnya sementara. Jadi dia memang sifatnya pada saat Ramadan saja, dan itu biasanya contoh transportasi orang mau mudik kan, itu paling menjelang di akhir Ramadan kan, dan arus kembali mudik. Itu inflasinya cuma sesaat, ya kan. Nanti setelah itu pasti akan normal kembali. Kenapa? Karena tingginya permintaan, sedangkan supply-nya terbatas. Supply and demand. Tingginya permintaan, tapi ternyata terbatas. Jadi begitupun juga dengan barang-barang yang ada di pasar kan, ketika mau Ramadan pasti akan tinggi permintaan. Ya, terus ternyata sangat terbatas pasokannya, seperti itu. Baik, kembali lagi ya Kak ke teori ekonomi, saat agregat demand lebih besar daripada supply, akhirnya terjadi kelangkaan dan menyebabkan harga semakin meningkat. Nah, kita akan berbicara dari sisi hubungan industrial, Kak. Apakah pemberian THR juga berpengaruh terhadap loyalitas dan motivasi karyawan, Kak? Iya. Bisa dijelaskan, Kak? Tentu, ya. Karena dengan adanya pemberian THR, karyawan ini akan merasa dihargai, yang pertama ya. Ini betul-betul menjadi motivasi dari karyawan agar semangat untuk memberikan yang terbaik kepada perusahaan tersebut ya. Dia juga merasa mendapatkan keadilan ya, karena merasa haknya dibayarkan. Iya kan, seperti itu. Terus dan komitmen karyawan itu pasti juga akan lebih tinggi ya. Iya, lebih loyal seperti itu. Dan begitupun juga sebaliknya, ketika karyawan merasa haknya tidak diberikan, ya maka akan ada namanya demotivasi. Motivasinya pasti akan turun karena merasa haknya tidak diberikan. Baik Kak, jadi ini sangat berpengaruh terhadap loyalitas dan motivasi ya Kak. Nah Kak, mungkin sebagai closing statement, jika kita melihat dari dua sisi, hak pekerja dan keberlanjutan usaha, bagaimana seharusnya THR diposisikan agar tetap adil bagi karyawan, namun juga tetap realistis bagi perusahaan, terutama di dinamika ekonomi saat ini ya Kak. Mungkin bisa jelaskan. Ya, yang perlu dipastikan itu THR harus diposisikan sebagai hak pekerja, Mbak. Ya, tidak boleh dinegosiasikan karena itu adalah hak. Dia sama dengan gaji. Ketika kita sudah bekerja, maka itu adalah kita harus membayarkan gajinya. Ya, begitupun juga dengan pegawai. Ya, kalau memang sudah waktunya hari raya, maka silakan harus dibayarkan THR-nya karena itu adalah hak pekerja. Ya, mau itu perencanaan bisnis bagaimana perusahaan, itu kembali bagaimana perusahaan tersebut mengelola
bisnis manajemennya dengan baik sehingga tidak tidak mengesampingkan Menyepelekan, ya, Kak. menyepelekan hak-hak dari karyawan tersebut, seperti itu. Itu yang perlu digarisbawahi. Tidak ada negosiasi sebenarnya dengan THR karena itu adalah hak dari pegawai sebenarnya. Baik. Itu adalah yang wajib dibayarkan ya. Kalau tidak dibayarkan maka denda itu berlaku Baik, di Kak. peraturan Permenaker. Baik, Kak, dari diskusi kita ini ya, Kak, sudah dijelaskan bahwa memang THR adalah hak pekerja yang wajib dipenuhi sesuai regulasi. Nah, pemenuhan kewajiban ini bukan hanya sekedar menjaga kesejahteraan untuk pekerja saja, namun juga memperkuat hubungan industrial, di mana seperti loyalitas dan motivasi Loyalitas, karyawan ini menjadi sangat penting untuk keberlangsungan industri kan, Kak. Nah, dengan kepatuhan perusahaan, THR ini bisa menjadi simbol keadilan sekaligus penggerak ekonomi menjelang Idul Fitri. Iya, betul. Baik, Kak. Kak, kami ucapkan terima kasih Iya. atas kehadirannya bersama kami dalam Econotalks, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang tetap setia menyaksikan kami dalam Econotalks, dan untuk itu saya, Lani Novita Wulandari mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih.